Tanggal 16 Desember 2023, Stadion Chungmu Gymnasium menjadi saksi terkaparnya Lee Da-hyun. Ini terjadi di set 3 pada poin 95. Sebuah float spike yang dilancarkan Megawati begitu mengerikan, bola melayang di atas blok Ko Min-ji, melesat begitu liar dan tak mampu diprediksi oleh Lee Da-hyun hingga akhirnya menghantam keras ke mukanya dan ia jatuh terjengkang. Selanjutnya, tanggal 6 Januari 2024, Chungmu Gymnasium juga menjadi saksi saat di mana Han Soo-jin, libero GS Caltex, ambruk dan menutup mukanya akibat terkena headshot. Tanggal 17 Oktober 2023, untuk pertama kalinya, Mega mencicipi atmosfer pertandingan yang penuh tekanan, sorotan, dan ekspektasi tinggi. Dalam set kedua, dalam kedudukan poin 12-21, teror pertama pun diarahkan ke jantung permainan IBK Altos. Setter asal Thailand, Pornpun Guetpark, adalah pemain pertama yang menjadi korban body shot Megawati. Ia menjadi saksi betapa berbahayanya variasi serangan Red Spark saat Megawati berada di dalam sistem. Skema serangan yang rapi membuat pertahanan IBK kehilangan koordinasi. Choi Jong-min terlambat membaca arah bola, gagal memberi bantuan kepada Hwang Min-kyung dalam membentuk blok yang solid. Dan di celah kecil itulah Megawati masuk tanpa ragu, tanpa kompromi. Spike dilepaskan dengan akurasi tinggi, menembus pertahanan hingga bola melesat dan menghantam dada Pornpun Guet. Inilah hari di mana Megawati akhirnya berhadapan langsung dengan idolanya, legenda hidup voli Korea, Kim Yeon-kwang. Atmosfer arena terasa berbeda. Tegang, penuh sorotan. Dua generasi, dua cerita, bertemu di satu lapangan. Dan di set pertama, pada kedudukan 13-9, sejarah kecil itu tercipta. Lee Won-jong, setter Pink Spiders, menjadi pemain pertama korban headshot Megawati. Ia merasakan langsung kerasnya spike Megawati, sebuah headshot yang mendarat tepat di wajahnya. Sekali lagi, ini bukan kebetulan. Ini lahir dari set play yang matang dan terukur. Middle blocker Pink Spiders terlambat bergerak. Fokusnya teralihkan oleh pergerakan cepat Jung Ho-young hingga ia gagal memberi bantuan tepat waktu kepada Kim Yeon-kwang untuk menutup jalur serangan. Celah kecil pun terbuka. Tanpa ragu, yang membuat Megawati begitu berbahaya adalah kelengkapan teknik spike yang ia miliki. Pertama, top spin spike, smash putar atas. Ini adalah senjata paling umum digunakan banyak pemain, namun juga mematikan ketika dieksekusi dengan sempurna. Megawati memukul bola dengan gerakan tangan yang membungkus bagian atas bola, disertai snap wrist yang kuat. Hasilnya, bola berputar cepat ke depan, menciptakan efek Magnus yang membuat lintasannya menukik tajam setelah melewati net. Inilah mengapa spike ini bisa dipukul sekeras mungkin, namun tetap jatuh. Tidak hanya memutar ulang highlight yang sudah viral. Di video ini, kita akan menelusuri data dan fakta di balik spike brutal Megawati. Mengapa pukulannya begitu mematikan? Bagaimana tekanan yang ia ciptakan mampu mengguncang pertahanan lawan? Dan mengapa momen headshot dan body shot itu bukan sekedar kebetulan, melainkan konsekuensi dari level permainan tertinggi? Kali ini, kita akan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Bukan untuk merendahkan lawan tentunya, tapi seperti yang selalu Mimin katakan, ini adalah bukti sejarah. Soccer Hyundai Hillstate sebagai korban pertama. Namun, Mimin tidak berhenti sampai di situ. Setelah dilakukan cross-check langsung ke media resmi penayang pertandingan, yakni Kovo Naver, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Lee Da-hyun memang terkena headshot, tetapi bukan yang pertama. Peristiwa itu terjadi pada pertandingan ke-16, tepatnya tanggal 16 Desember 2023. Jika ditarik lebih jauh ke belakang, jauh sebelum laga tersebut, ternyata ada satu momen yang luput dari banyak pembahasan. Pada pertandingan ketiga Liga Voli Korea musim itu, saat Red Sparks bertandang ke markas, voli bukanlah olahraga individu. Ini adalah permainan kolektif, di mana setiap poin lahir dari rangkaian kerjasama yang presisi. Sehebat apapun seorang spiker, ia tak akan mampu mengeksekusi bola dengan sempurna tanpa umpan yang matang dari seorang setter. Dan secerdas apapun seorang setter, ia pun tak akan bisa menyajikan umpan-umpan manja jika tidak ditopang oleh kualitas receive yang baik. Lebih dari itu, sebuah tim membutuhkan sesuatu yang tak bisa dilatih dalam semalam. Chemistry, pemahaman tanpa kata, kepercayaan dalam tekanan, dan sinkronisasi yang membuat setiap pergerakan terasa alami. Dan di Reds tidak hanya memutar ulang highlight yang sudah viral. Di video ini, kita akan menelusuri data dan fakta di balik spike brutal Megawati. Mengapa pukulannya begitu mematikan? Bagaimana tekanan yang ia ciptakan mampu mengguncang pertahanan lawan? Dan mengapa momen headshot dan body shot itu bukan sekedar kebetulan, melainkan konsekuensi dari level permainan tertinggi? Kali ini, kita akan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Bukan untuk merendahkan lawan tentunya, tapi seperti yang selalu Mimin katakan, ini adalah bukti sejarah.
Ini tentang jejak dari nama yang pernah bergema jauh dari tanah kelahirannya. Di sebuah liga yang keras dan tanpa kompromi, seorang perempuan dari Indonesia berdiri, bukan untuk meminta pengakuan, melainkan untuk menciptakannya. Ia dihormati, ia disegani, dan tanpa banyak kata, ia menjadi pembeda. Semoga suatu hari nanti anak-anak yang menonton kisah ini akan mengerti bahwa mimpi tidak mengenal jarak, bahwa batas hanyalah garis yang menunggu untuk dilewati, dan bahwa jejak Megawati akan selalu menjadi jalan bagi mereka yang berani melangkah lebih jauh. Ada satu pertanyaan yang diam-diam menggelitik benak banyak volley-mania. Mengapa Spike Megawati di Liga Korea terlihat begitu gacor? Sementara ketika ia bermain di liga lain, dampaknya terasa berbeda, bahkan terkesan jauh. Voli bukanlah olahraga individu. Ini adalah permainan kolektif, di mana setiap poin lahir dari rangkaian kerjasama yang presisi. Sehebat apapun seorang spiker, ia tak akan mampu mengeksekusi bola dengan sempurna tanpa umpan yang matang dari seorang setter. Dan secerdas apapun seorang setter, ia pun tak akan bisa menyajikan umpan-umpan manja jika tidak ditopang oleh kualitas receive yang baik. Momen ini terjadi pada set 2 di poin 11-14. Dan lihatlah bagaimana float Spike Megawati melayang menerobos pertahanan, bola bahkan terlihat hampir tidak berputar, melesat kencang langsung menyosor muka Han Sujin. 21 Februari 2024 di set 2, saat poin 24-23, Kwon Min-ji, outside hitter GS Caltex Ambruk, terkena headshot di kandang kebanggaannya sendiri, Jangchung Gymnasium. Sebenarnya Kwon Min-ji sudah berusaha menghindar, namun datangnya bola begitu liar dan lebih cepat dari apa yang ia prediksi. Di musim keduanya di Liga Voli Korea 2024-2025, teror bernama Megawati rupanya belum benar-benar usai. Spike-spike keras yang berujung headshot dan body shot memang tak lagi terjadi sesering musim perdananya. Namun, hal itu sama sekali bukan cerminan penurunan kualitas serangan Megawati. Justru sebaliknya. Sebagai seorang spiker yang berposisi opposite hitter, tugas utama Megawati adalah menghasilkan poin dan membawa timnya menuju kemenangan. Dan itu masih ia lakukan dengan sangat konsisten. Beberapa pemain tetap harus merasakan langsung betapa keras dan berbahayanya spike pemain Indonesia ini di musim 2024-2025. Salah satunya adalah Choi Jong-min, middle blocker IBK Altos. Pada pertandingan tanggal 31 Desember 2024, tepat di set kedua pada kedudukan 15-7, Choi Jong-min ambruk setelah menerima spike keras Megawati saat mencoba melakukan blok. Bola melesat cepat dari tangan. Ada satu pertanyaan yang diam-diam menggelitik benak banyak volley-mania. Mengapa Spike Megawati di Liga Korea terlihat begitu gacor? Sementara ketika ia bermain di liga lain, dampaknya terasa berbeda, bahkan terkesan jauh. Voli bukanlah olahraga individu. Ini adalah permainan kolektif, di mana setiap poin lahir dari rangkaian kerjasama yang presisi. Sehebat apapun seorang spiker, ia tak akan mampu mengeksekusi bola dengan sempurna tanpa umpan yang matang dari seorang setter. Dan secerdas apapun seorang setter, ia pun tak akan bisa menyajikan umpan-umpan manja jika tidak ditopang oleh kualitas receive yang baik. Lebih dari itu, sebuah tim membutuhkan sesuatu yang tak bisa dilatih dalam semalam. Chemistry. Pemahaman tanpa kata, kepercayaan dalam tekanan, dan sinkronisasi yang membuat setiap pergerakan terasa alami. Dan di Red Sparks, Megawati menemukan semuanya. Dukungan rekan setim yang sebadan dengan sistem permainan yang jelas, serta chemistry yang terbangun kuat dari hari ke hari. Perhatikan baik-baik bagaimana banyak momen headshot dan body shot Megawati bermula. Bukan dari kebetulan, melainkan dari game plan yang rapi dan terukur. Variasi serangan berjalan mulus, ruang diciptakan, hingga Megawati berkali-kali mendapat jalur serangan yang nyaris tanpa penghalang berarti. Semua itu tentu tidak hadir instan. Ia lahir dari latihan yang disiplin, evaluasi yang konsisten, dan kerja tim yang dijalankan dengan penuh kesadaran. Inilah mengapa di Red Sparks, Spike Megawati tidak hanya keras, tetapi juga efektif dan mematikan. Kita ingat kembali momen ketika Megawati pertama kali menginjakan kaki di Liga Voli Korea, tanggal 17 Oktober 2023. Untuk pertama kalinya, Mega mencicipi atmosfer pertandingan yang penuh tekanan, sorotan, dan ekspektasi tinggi. Dalam set kedua, dalam kedudukan poin 12-21,
Teror pertama pun diarahkan ke jantung permainan IBK Altos. Setter asal Thailand, Pornpun Guetpart, adalah pemain pertama yang menjadi korban body shot Megawati. Ia menjadi saksi betapa berbahayanya variasi serangan Red Sparks saat Megawati berada di dalam sistem. Skema serangan yang rapi membuat pertahanan IBK kehilangan koordinasi. Choi Jong-min terlambat membaca arah bola, gagal memberi bantuan kepada Hwang Min-kyung dalam membentuk blok yang solid, dan di celah kecil itulah Megawati masuk tanpa ragu. Tanpa kompromi, Spike dilepaskan dengan akurasi tinggi, menembus pertahanan hingga bola melesat dan menghantam dada Pornpun Guetpart yang tak sempat menghindar. Masih di bulan yang sama, tepatnya 26 Oktober 2023, Red Sparks menjalani laga tandang ke markas Pink Spiders di Samsan World Gymnasium. Inilah hari di mana Megawati akhirnya berhadapan langsung dengan idolanya, legenda hidup voli Korea, Kim Yeon-kwang. Atmosfer arena terasa berbeda. Tegang, penuh sorotan, dua generasi, dua cerita bertemu di satu lapangan. Dan di set pertama, pada kedudukan 13-9, sejarah kecil itu tercipta. Lee Won-jong, setter Pink Spiders,